mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Keluarga tertuli yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Sabtu 17 Juni 2023. Pada hari ini Gereja Katolik merayakan peristiwa iman yang sangat istimewa, yakni Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Adapun bacaan Injil yang akan terenungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Marilah kita mendengarkan bersama-sama bacaan tersebut. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria dan Yosef sebagai pasangan suami istri memiliki kebiasaan hidup religius, yakni setiap tahun merayakan Paskah di kota Yerusalem yang berpusat di Bait Allah. Ketika Yesus berusia 12 tahun, ia diajak ke dalam perayaan tersebut. Injil pada hari ini tidak menyampaikan bahwa sebelum usia 12 tahun, Yesus sebagai anak ditinggalkan di Nazaret saat orang tuanya ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Namun kita dapat membayangkan, sebagai seorang bocah, Yesus mengetahui bahwa ada perayaan Paskah di kota Yerusalem, di mana ia menyaksikan setiap tahun sang ayah dan ibu pergi untuk merayakannya. Dan kini ketika usia 12 tahun, ia diikutsertakan di dalam perayaan tersebut. Keluarga Katolik yang terkasih, ada kejadian yang tidak disangka-sangka. Setelah perayaan, dalam perjalanan pulang, Yesus tidak bersama-sama dengan Maria dan Yosef.
Bagi Maria dan Yosef, mungkin ia sedang berjalan bersama dengan sanak keluarga maupun kenalan untuk kembali ke kota asal mereka. Namun, di kota Nazaret, mereka tidak menemukan dia, baik di antara sanak keluarga maupun kenalan mereka. Sebagai orang tua, mereka harus mencari dia dan menemukan dia. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke kota Yerusalem, menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sebuah perjalanan penuh kekecewaan, ketakutan, mungkin kecemasan bagaimana nasib anak mereka tersebut. Keluarga Katolik yang terkasih, akhirnya mereka menjumpai Yesus di dalam bait Allah. Bunda Maria sebagai sang ibu yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan sang anak, lantas berkata, "Nak, mengapa engkau perlakukan kami? Kami cemas mencari engkau." Yesus tidak merespon dengan berpijak, bertitik tolak dari kondisi Maria dan Yosef yang letih dan cemas, sambil berkata, "Papi, Mami, maaf ya, aku telah mengecewakan kamu." Tetapi Yesus membawa Maria dan Yosef ke dalam posisi dia yang sesungguhnya, yang menyatakan dia bukan anak biologis, tetapi dia adalah anak yang lahir dari rahim sang ibu, tetapi ia sesungguhnya adalah anak yang berasal dari Bapa di surga. Dengan mengatakan, "Kamu harus tahu, aku harus berada di rumah Bapakku." Rumah Bapakku bukan di Nazaret. Rumah Bapakku bukan di tempat di mana aku mengalami kasih sayang Bapa secara fisik atau Bapa biologis. Aku tidak memiliki Bapa biologis, tapi aku memiliki Bapa di surga. Dari sana aku datang dan aku sekarang berada di dalam rumahnya. Mendengar itu, Bunda Maria diam saja. Apakah mungkin Bunda Maria teringat bahwa kelahiran Yesus ini bukan karena hubungan biologis dengan seorang pria bernama Yosef, tetapi ia telah mengandung dari Roh Kudus berdasarkan pemberitaan malaikat Gabriel? Maria diam saja. Aneka peristiwa telah ia alami dan ia semakin masuk ke dalam misteri kehadiran Yesus yang ternyata adalah anak Allah. Keluarga Katolik yang terkasih, bacaan ini dihadirkan di dalam perayaan Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Bacaan ini memperkaya kita untuk masuk ke dalam jejak kehidupan Bunda Maria sebagai Bunda Yesus Kristus, Bunda Allah. Di sana, Maria mulai mengalami perkara-perkara yang menimbulkan kedukaan yang ia tidak mengerti. Ia mengalami peristiwa-peristiwa di mana ia harus bersama dengan Yesus untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Maria menyimpan seluruh perkara, baik peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kegembiraan, kecemasan, kesedihan, harapan, atau mungkin keputusasaan, tetapi karena cinta kepada Sang Putra dan kasih kepada Allah yang begitu kuat di dalam dirinya, Bunda Maria telah menjadi hatinya tak bernoda oleh apapun juga untuk membiarkan Tuhan mewujudkan rencananya melalui Yesus Sang Putra bagi umat manusia. Keluarga Katolik yang terkasih, dengan perayaan ini dan sekaligus bacaan Injil pada hari ini, keluarga Katolik hendaknya menimba pengalaman Maria dan Yosef untuk menjadi bagian dari pengalaman Bapa dan Ibu orang tua
di dalam mendidik, membimbing anak-anaknya mewujudkan kehendak Tuhan. Yosef dan Maria melakukan kehendak Tuhan dengan pergi merayakan Paskah, dan Yesus melakukan kehendak Bapa di surga dengan berada di Bait Allah, rumah Bapa di surga. Keluarga Katolik yang terkasih, panggilan keluarga Katolik adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan hal ini hanya terjadi apabila orang tua sebagai ayah dan ibu memiliki budaya dalam keluarga pergi ke rumah Allah secara rutin untuk merayakan peristiwa iman dalam kegiatan liturgi gereja Katolik. Apalagi peristiwa iman yang agung dan mulia, Natal dan Paskah, menjadi kewajiban yang sangat mendasar untuk membawa anak-anak kita bahwa mereka memiliki rumah rohani, yaitu rumah Bapa di surga. Di sana anak-anak kita akan dibiasakan untuk mulai mengalami bahwa mereka dilahirkan dan dibesarkan bukan hanya di dalam rumah jasmani, tetapi rumah rohani. Di sana mereka akan menemukan rencana-rencana Tuhan bagi mereka untuk merancang masa depan mereka, sehingga mereka kelak dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang terkadang berlawanan atau mungkin bertentangan dengan keinginan dan hasrat orang tua. Keluarga Katolik yang terkasih, peristiwa ini hanya terjadi kalau orang tua memiliki hati seperti Bunda Maria, sang ibu dan sang ayah, memiliki dalam hati mereka menyimpan segala perkara di dalam terang firman Tuhan, baik suka maupun duka, pengharapan maupun keputusasaan, dengan tetap meletakkan cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada hal-hal yang dijanjikan oleh dunia ini. Karena Tuhan ingin menghadirkan sesuatu bagi anak-anak Anda, sehingga masa depan mereka sungguh menjadi masa depan bagi gereja, bagi umat manusia, bagi siapapun juga, karena mereka telah dibentuk, diarahkan, dididik di dalam rumah rohani, yaitu rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita. Bunda Maria mendoakan keluarga Katolik. Amin.